Oke, baik. Kita lanjutkan kembali pembahasan soal kisi-kisi ujian matematika kelas 12. Kita lanjutkan di nomor 31 sampai dengan 35. Ya. Seperti biasa, silakan diatur kecepatannya sesuai dengan yang kalian inginkan. Kemudian jika dirasa kurang paham, silakan diputar kembali videonya. Dan kalau ingin bertanya, silakan langsung bertanya kepada saya di ruang guru. Ya. Jika ingin bertanya secara langsung, silakan saya tunggu di ruang guru. Oke, diperhatikan kita bahas langsung nomor 31. Perhatikan gambar di bawah ini. Di sini ada sebuah gambar grafik ya. Yang ditanyakan adalah luas daerah yang dibatasi kurva Y sama dengan 2x kuadrat min 3x min 4. Garis X sama dengan 2, X sama dengan 0, dan sumbu X adalah, yang dicari berarti ini adalah luas daerah ini yang diarsir ya. Luas daerah yang diarsir, yang dibatasi oleh kurva ini yang melengkung, kemudian garis X sama dengan 2, garis X sama dengan 0, dan sumbu X. Nah, berarti ini daerah yang diarsir ya. Berapa luasnya? Ini kita menggunakan konsep integral tentu ya. Di nomor 30 kita bahas integral tak tentu, di nomor 31 ini kita membahas integral tentu ya. Bagaimana cara pengerjaannya? Cara mengerjakannya adalah kamu buat soal ini menjadi sebuah persoalan integral ya. Di sini integral, tuliskan fungsinya yaitu 2x kuadrat min 3x min 4 dx gitu ya. Itu simbolnya, kemudian ada batasnya yaitu x-nya 2, x-nya 0. Berarti ini 2, yang atas yang bawah 0 ya. Jadi x-nya itu dari 0 sampai 2. Langkah pertama adalah kamu integralkan terlebih dahulu ya. Integral dari 2x pangkat 2. Oh iya, lupa satu lagi. Ini daerahnya ada di bawah 0 ya. Nah, ini daerah yang diarsir ini ada di bawah 0 ya. Maka daerahnya ini adalah daerah negatif. Nah, maka kita kalikan nanti di akhir dengan negatif ya. Karena sekali lagi daerahnya ada di bawah 0 sehingga dia daerah yang negatif. Oke, baik, kita tulis lagi negatif min dalam kurung kita integralkan satu persatu. 2x kuadrat kita integralkan jadi 2x kuadrat ini kalau diintegralkan jadi 2x pangkat 3. Nah, ingat ditambah 1 ya pangkatnya. Dibagi 3 juga. Jadi atas pangkat ini yang di bawah juga pasti sama ya. Min 3x kita integralkan, ini pangkatnya 1 jadi ditambah 1 jadi 3x pangkat 2 dibagi 2 gitu ya. Atas dan bawah ini pasti sama. Min 4 ini kalau diintegralkan itu jadi min 4x gitu ya. Karena x pangkat 0 tambah 1 jadi x pangkat 1. Nah, maka di sini batasnya kita tulis lagi 0 sampai 2 gitu ya. Kemudian lagi ini minnya sekali lagi nanti kita operasikannya di belakang saja. Ini kita substitusikan 2 dan 0 ini ke dalam x ya. Langkah pertama yang 2-nya dulu. Berarti ini 2x, x-nya kita ganti dengan 2. 2x berarti 2 kali 2 pangkat 3. Dibagi 3 dikurangi 3x kuadrat berarti 3 kali x pangkat 2. Nah, x pangkat 2-nya kita ganti jadi 2 pangkat 2 dibagi 2 dikurangi 4 kali 2 gitu ya. Nah, dikurangi dengan sekarang substitusi yang 0-nya ke dalam x yang tadi sama seperti tadi ya. Jadi di sini 2 kali 0 pangkat 3 dibagi 3 dikurangi 3x kuadrat berarti 3 kali 0 pangkat 2 dibagi 2. Min 4x berarti min 4 kali 0 ya. Yang ini 0 pasti semuanya hasilnya 0 ya. 0 pangkat 3 0 kali 2 0. 0 bagi 3 0. Sudah pasti ini 0. Berarti ini sudah habis semuanya, tidak usah dihiraukan kembali. Kita operasikan yang di sebelah sini saja ya. Jadi ini min 2 pangkat 3 dulu yang dikerjakan ya. Jangan 2 kali 2 baru dipangkatkan. Tapi yang dikerjakan adalah yang dalam kurung dulu. Dan 2 pangkat 3 itu 8 ya. 8 kali 2 16 per 3. Yang ini juga sama 2 pangkat 2 4. 4 kali 3 12 ya. 12 bagi 2 dikurangi 4 kali 2 adalah 8. Gitu ya. Kita bagi dulu deh, nih bisa nih 12 bagi 2 sama dengan 6 ya. 6 kurangi 8, min 6 dikurangi 8. Jangan sampai lupa. Berarti ini 16 per 3, min 6 kurangi 8 adalah min 14 ya. Kemudian setelah didapatkan hasil ini, kita tulis lagi, ini min 16 per 3. Ini tidak bisa langsung dioperasikan sekali lagi. Kamu ubah dulu 14 ini menjadi pecahan dengan penyebutnya 3. Berarti ini tinggal dikalikan 3 saja 14-nya. 14 kali 3 itu adalah 42 per 3 gitu ya. Nah, maka didapat karena penyebutnya sudah sama ya sudah, tinggal operasikan yang atas. 16 kurangi 42 adalah 26. Negatif 26. Negatif 26 per 3. Nah, min kali min yang di dalam jadi plus 26 per 3. Atau kita ubah jadi pecahan campuran, didapatlah berapa? 8 kali 3 24 berarti 82 per 3. Berarti ini luasnya adalah 82 per 31. Ini untuk konsep soal nomor 31. Silahkan dipahami kembali. Kalau tidak paham diulangi lagi videonya. Kita lanjutkan untuk soal berikutnya, soal nomor 32. Ini masuk ke bab trigonometri. Nah, nomor 32 ini masuk konsep trigonometri, sinus, kosinus, tangen ya.
Diketahui cos A sama dengan 3/5. A-nya, sudut A-nya itu ada di antara 270 dan 360. Yang ditanyakan adalah sin A. Nah, ini ya. Ada dua konsep yang harus kamu ingat terlebih dahulu untuk nomor 32 ini. Yang pertama adalah perbandingan trigonometri ya. Ketika ditanyakan sin, itu perbandingannya adalah sin A misalnya, itu depan dibagi miring. Sisi depan dibagi sisi miring. Kemudian cos A itu samping dibagi miring. Kemudian ada tan A. Tan A itu adalah depan dibagi samping. Itu yang harus diingat ya. Sin demi cos sami tan desa. Kemudian konsep berikutnya yang harus kalian pahami adalah tentang sudutnya ini. Sudut A ini ada di kuadran keberapa? Kalau masih ingat, ini ada sebuah kuadran seperti ini. Dimulai dari 0 derajat, kemudian 90 derajat, ke sini 180, ini 270 derajat, kemudian yang ini 360 derajat. Gitu ya. Jadi satu putaran ini 360 derajat. Nah, 270A ini ada di antara 270 dan 360, berarti di mana? Di sini. Ini kuadran keberapa? Kuadran keempat. Ya. Ini kuadran 1, 2, 3, dan 4. Ini ya, berarti ada di kuadran keempat nih si A tuh. Antara 270 dan 360. Itu ya, konsep yang harus kalian pahami. Nah, sekarang balik lagi ke soal dulu deh. Cos A. Nah, cos A ini sekali lagi adalah 3/5. Cos A itu apa tadi perbandingannya? Samping dibagi miring. Samping dibagi miring. Berarti dari sini sudah jelas sampingnya adalah, sisi sampingnya adalah 3, panjangnya, miringnya adalah 5. Yang ditanyakan adalah sin A. Sin A itu perbandingannya apa? Depan dibagi miring. Nah, gitu ya. Depan dibagi miring. Depannya belum ketahuan. Miringnya sudah ketahuan, yaitu 5. Nah, gitu ya. Sekarang tugas kita adalah mencari sisi depannya. Ya, oke, baik. Kita misalkan, kita gambarkan saja perbandingan trigonometri ini. Nah, ini ya, kita gambarkan menjadi sebuah segitiga siku-siku di sini nih. Misalkan ini adalah segitiga siku-siku, ini adalah sisi A di sini. Kalau di sini patokannya A, maka sisi depannya adalah yang ini. Ya, ini sisi samping. Ini sisi miring. Sisi depannya belum diketahui, sisi sampingnya adalah 3, sisi miringnya adalah 5. Nah, tugas kita adalah mencari sisi depan menggunakan Pitagoras ya. Tapi kalau kamu sudah paham, sebenarnya sudah kelihatan. Kalau ini 3, ini 5, ini sudah pasti berapa? Ya, ini sudah pasti adalah 4, karena triple Pitagoras itu pasti 3, 4, 5. Seperti itu ya. Tapi kalau belum paham, belum hafal triple Pitagoras, kita cari saja dengan rumus Pitagoras yang biasa, yaitu depan sama dengan akar, kita kuadratkan yang paling panjang, yaitu 5 kuadrat, dikurangi 3 kuadrat. Jadi kalau yang ditanyakan sisi depan atau sisi samping, ini dikurangi. Tapi kalau yang ditanyakannya sisi miring, maka ini dijumlah ya. Maka ini didapat 5 kuadrat ada 25, 3 kuadrat adalah 9. Sama dengan 16. Akar 16 adalah 4. Sehingga sisi depannya adalah, maka ini di sini bisa disimpulkan adalah 4/5. Seperti itu ya. Oh ya, satu lagi. Di sini yang ininya, ini berpengaruh juga tadi. Sisi A-nya ada di kuadran keempat, ini berpengaruh juga pada positif negatif. Jika di kuadran pertama itu semua nilai trigonometri positif ya. Sin konstannya positif. Kalau di kuadran kedua yang positif itu hanya sinus atau sin saja. Cos sama tannya negatif. Di kuadran ketiga yang positif itu cuma cos ya. Di kuadran keempat cuma tan yang positif. Jadi cara menghafalnya gini saja. Sin cos tan ya, sin cos tan dari kuadran kedua ke ketiga keempat. Nah, di kuadran keempat kan tadi si A itu ya. A itu ada di antara 270 dan 360. Sin di kuadran keempat positif apa negatif? Sin di kuadran keempat itu adalah negatif. Maka di sini kamu sisipkan min ya. Jadi min karena di kuadran keempat cuma tan saja yang positif. Sehingga dari sini dapat disimpulkan bahwa sin A itu adalah negatif 4/5. Seperti itu ya untuk pembahasan soal nomor 32. Silahkan dipelajari kembali, dipahami lagi. Jika kurang paham, diputar kembali seperti biasa video. Kita bahas lagi soal berikutnya. Masih di soal trigonometri juga. Nah, kita bahas sekarang soal nomor 33. Oke. Seorang mengamati sebuah gedung dari jarak 100 meter. Kita ilustrasikan saja biar lebih mudah. Misalkan di sini ada seseorang ya yang sedang mengamati sebuah gedung. Gedungnya ada di sini misalnya. Ya. Gedungnya ada di sini misalnya. Kemudian jaraknya 100 meter. Jarak dari sini ke sini 100 meter. Gitu ya. Apalagi? Dia melihat puncak gedung tersebut dengan sudut elevasi 45 derajat. Ketika kata-kata melihat, maka patokannya kita ambil dari matanya. Dia melihat puncak gedung dengan sudut elevasi. Nah, ini sudut elevasi itu di sini. 45 derajat. Ini sudut elevasi. Ya. Yang ditanyakan, jika tinggi orang tersebut adalah 1,6 meter. Nah, ada yang diketahui lagi. Tinggi orang tersebut 1,6 meter. Tinggi gedung yang diamatinya adalah, berarti ini tinggi gedung dari sini. Dari atas ke bawah ini berapa pertanyaannya, gitu kan? Ya. Tapi ada yang sudah diketahui tinggi gedung tersebut, sebagian, ya. Sebagian ada yang sudah diketahui karena tinggi gedung sama dengan tinggi manusianya, tinggi orangnya. Nah, jadi dari sini ke sini itu sudah diketahui yaitu berapa? Sama, yaitu 1,6 meter.
Berarti kamu tinggal mencari sisi ini yang belum diketahui. Sisanya, nanti kamu cari ini, setelah ketemu, jumlahkan dengan tinggi yang sudah diketahui. Pakai konsep apa? Ya, ini kita masih menggunakan konsep trigonometri, sinus, kosinus, tangen. Ya. Di sini terlihat ada sebuah segitiga dengan sudut di sininya salah satu sudutnya 45 derajat. Ya, ini kita perhatikan. Ini berarti tadi jarak ini 100 meter ya. 100 meter. Kemudian kalau patokannya ini, kalau kita menggunakan tadi yang ini nomor 32, nah konsep yang ini, perbandingan trigonometri, misalnya ini patokannya di 45 derajat. Maka sisi 100 meter ini adalah sisi apa? Depan, samping, atau miring. 100 meter ini adalah sisi samping. Ya. Kemudian yang ditanyakan adalah tinggi gedung. Nah, tinggi gedung ini apa? Sisi apa? Depan, samping, atau miring? Sudah jelas ini sisi depan. Ya. Depan patokannya ini kan. Patokannya 45, maka ini samping, ini sisi depan, ini sisi miring, sudah jelas ya. Nah, lihat perbandingan yang tadi nomor 32 yang ini. Ya. Ini diketahuinya sisi samping, ditanyakannya sisi depan. Depan, samping menggunakan perbandingan apa? Ya betul, menggunakan perbandingan tangen atau tan. Ya. Tan itu depan bagi samping. Maka kita menggunakan konsep tan berapa? A-nya itu adalah 45 derajat. Tan 45 derajat itu depan dibagi samping. Nah, seperti itu ya. Jadi konsepnya depan dibagi samping. Sekarang lihat tan 45 derajat ini, kamu cari di Google coba, atau di catatan kamu, tan 45 derajat itu berapa? Cari di tabel trigonometri. Tan 45 derajat ini dapat diambil nilainya adalah 1. Ya, sama dengan depannya berapa? Depannya yang dicari. Sampingnya adalah 100. Maka dari sini dapat diambil sisi depan itu 100 kali 1 itu sama dengan ya, 100 kali 1 kali silang itu 100 meter. Maka sisi depan ini adalah 100 meter. Sehingga tinggi gedung totalnya adalah tinggi gedung ya tinggal dijumlahkan saja. 100 ditambah 1,6 ya. 100 yang atas, 1,6 yang bawah. Maka didapatlah 101,6 meter tinggi gedung tersebut. Seperti itu ya untuk konsep trigonometri pada soal cerita. Oke, lanjut ya. Kita lanjutkan dua soal terakhir, nomor 34 dan 35. Nomor 34 ini kita lihat, ini adalah soal bangun ruang berarti ya. Coba nomor 34 kita coba gambarkan dulu deh. Nomor 34 kita gambarkan di sini. Ya. Diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Kita gambarkan dulu kubusnya. Ini ada sebuah kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Jadi untuk penggambaran kubus sekali lagi harus berurutan si titik A, B, C, D-nya. Jika dimulai dari sini A, B, C, D, maka yang atas pun harus mengikuti E, F, G, H. Gitu ya. Harus searah atau berlawanan jarum jam ya perputaran. Oke, baik. Kita tulis apa yang diketahui tadi. Diketahui kubus A, B, C, D, F, G, H dengan panjang rusuk 12 cm. Berarti ini 12 cm, maka semua rusuk ini 12 cm. Otomatis kalau kubus ya. Kemudian titik P terletak di tengah garis AE. Ada sebuah titik P yang terletak di tengah garis AE. Berarti di sini nih. Ya, ada sebuah titik lagi, titik P namanya. Terletak di tengah garis AE. Nah, yang ditanyakan adalah jarak titik P ke C. Nah, ini yang ditanyakan dari P ke C. Nah, ini ya. Nah, untuk konsep bangun ruang seperti ini, khususnya kubus, diusahakan kamu ubah ilustrasi tersebut menjadi segitiga siku-siku lagi, karena balik lagi nanti ujungnya ke Pitagoras kembali. Nah, dari P ke C ini kita tarik lagi garis supaya membentuk sebuah segitiga siku-siku. Dari C kita tarik ke A. Ya. Dari P ke C, kemudian dari C ke A. Maka didapatkanlah sebuah segitiga. Ini segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku di A. Nah, itu ya. Terbayang ya gambarnya. Ada sebuah segitiga siku-siku. Nah, diilustrasikan seperti itu. Ini P, ini A, ini C. Siku-siku di A, gitu ya. Nah, oke. Kita tulis dulu apa yang diketahui dari segitiga PAC ini. Kalau diketahui sekali lagi rusuknya adalah 12, maka kita bisa menentukan titik P ke A. Titik P ke A ini berapa? Dia adalah 6 cm. Kenapa 6 cm? Karena ini tengah-tengah ya. Ini tinggal bagi 2 saja, 12 bagi 2, 6. Otomatis PK ini 6 cm. Kemudian dari A ke C. Nah, AC ini adalah diagonal bidang atau diagonal sisi. Maka otomatis dia A ke C ini adalah 12 akar 2 cm. Karena dia diagonal bidang atau diagonal sisi. Kalau dia A ke G ini diagonal ruang, maka 12 akar 3. Nah, yang ditanyakan adalah jarak P ke C ya. P ke C otomatis ini sudah pasti menggunakan Pitagoras ya. Gimana P ke C? P ke C sama dengan akar, kuadratkan keduanya 6 kuadrat, ditambah 12 akar 2 kuadrat.
6 kuadrat berapa? 6 kuadrat adalah 36. Kemudian 12 akar kuadrat ini kamu kuadratkan dua-duanya. 12 dikuadratkan adalah 144. Kemudian akar 2 dikuadratkan juga. Akar 2 kali akar 2 jadinya, yaitu akar 4 atau 2 saja langsung. Ya, maka didapat PQC ini 36. 144 kali 2 itu 288. Maka ini didapat 36 ditambah 288 itu adalah 324. Akar dari 324 itu adalah 18 cm. Maka jarak PQC ini adalah 18 cm. Seperti itu ya untuk pembahasan soal nomor 34 tentang bangun ruang. Oke, baik ya. Soal terakhir kita akan bahas kembali nomor 35. Ya. Soal 35 ini mengenai vektor. Vektor U. Diketahui vektor U min 2i plus j min 4k dan V ini 5i min 3j plus 2k. Maka yang ditanyakan ada 2u dikurangi 3v. Ini mudah saja sebenarnya. Nomor 35. Nah, kita tulis dulu diketahuinya dulu. Vektor U itu sama dengan min 2i plus 1j min 4k. Kemudian vektor V itu sama dengan 5i min 3j plus 2k. Yang ditanyakan adalah 2u, yang ini 2u min 3v ya. 2u min 3v, 2u min 3v. Nah, di sini ya kita bahas. 2u dikurangi 3v. Ini kamu tinggal kalikan saja. U-nya dikali 3, dikali 2. V-nya dikali 3, berarti 2 dikali vektor U itu adalah min 2i plus 1j min 4k. Dikurangi 3v, berarti 3 dikali V. 5i min 3j plus 2k. Maka di sini didapat 2 kali min 2i itu min 4i. 2 kali 1j, 2j. 2 kali min 4k, min 8k. Min 3 kali 5i, min 15i. Min 3 kali min 3j plus 9j. Min 3 kali 2k, min 6k. Nah, setelah ini kamu tinggal operasikan yang sejenis saja. I dengan I, J dengan J, K dengan K. Ya, coba I dulu sekarang. Min 4I dikurangi 15I. Hutang 4, hutang 15. Jadi min 19I. Nah, gitu ya. Kemudian 2J dengan 9J. Ditambah ya. 2J tambah 9J itu 11J. Min 8K, min 4K, hutang 8, hutang 6. Jadi min 14K. Nah, maka ini hasil perkaranya dari 2U kurangi 3V. Itu mungkin ya untuk pembahasan video kali ini. Sekali lagi, diputar kembali jika belum paham. Jika ingin bertanya langsung, silahkan datang ke ruang guru. Terima kasih, selamat mengerjakan ujian teori matematika. Semoga mendapatkan nilai yang bagus dan yang terbaik.